Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sumber Big Data. Dari manakah Big Data berasal? Setelah materi ini, Anda akan bisa mengetahui sumber-sumber Big Data. Kemudian yang kedua, menjelaskan karakteristik dari masing-masing data dari sumber tersebut. Dari manakah asal dari Big Data itu? Data-data pada Big Data bukanlah hal yang baru. Sudah sejak lama data itu ada, atau mungkin ada tambahan-tambahan yang baru, tapi dia bukanlah sesuatu yang baru. Data yang sebagaimana kita jumpai dalam sehari-hari, akan tetapi skala penggunaannya lah yang baru, karena kita sekarang bicara dalam skala yang sangat besar sekali. Apa saja penghasil data yang utama? Ada tiga penghasil data yang utama. Yang pertama adalah data dari mesin. Yang kita maksud data dari mesin adalah data-data yang berasal dari sensor. Contohnya sensor-sensor dalam industri, ataupun sensor, ataupun mungkin contohnya CCTV, mungkin pada jalan raya lalu lintas. Kemudian sensor-sensor dari mesin-mesin, misalnya pesawat terbang, atau sensor pada perangkat untuk mendeteksi tsunami misalnya, atau sensor-sensor yang dipasang pada berbagai lingkungan daerah untuk mengetahui suhu, untuk mengetahui kelembapan udara, dan sensor cuaca misalnya. Jadi banyak sekali data dari mesin ini. Kemudian data dari manusia, contohnya adalah data-data pada sosial media, ya, dari Facebook, Twitter, kemudian YouTube, ataupun baik atau data-data dari audio torrent misalnya, atau blog dan jenisnya. Banyak sekali data-data dari manusia. Kemudian ada data dari organisasi. Ya, ini data-data pada database, data-data konvensional yang sering kita jumpai sebelumnya adalah database, relational database, data-data transaksi, data-data penjualan, pesanan, dan jenisnya. Big Data ini bervariasi bentuknya. Yang pertama ada data-data yang terstruktur. Ini contohnya data-data pada database, itu sudah jelas ada tipe datanya untuk tiap fieldnya. Kemudian kita harus melakukan normalisasi data itu. Kemudian ada yang semi terstruktur, jadi ada susunannya secara umum global, tapi kemudian isinya bisa bermacam-macam. Contohnya mungkin email, ada keterangan untuk subjek misalnya, kemudian from, to, dan isi dari email tersebut dengan isi yang bisa bermacam-macam, bisa HTML, bisa teks biasa, bisa ada tambahan attachment. Kemudian ada data yang tidak terstruktur, ya, teks-teks secara keseluruhan yang mungkin ada, ya, bisa e-book, bisa website, dan masih banyak lagi data-data yang tidak terstruktur, ya, baik berupa gambar, mungkin teks, gambar, atau video. Itulah data-data yang strukturnya ya bermacam-macam. Nah, data pada Big Data ini satu sumber saja tidak cukup. Ini dalam era Big Data ini. Jadi hal yang sangat spesifik dari Big Data ini dibandingkan dengan pengelolaan data biasa atau machine learning atau data science pada yang konvensional adalah sumbernya. Kalau data science yang dulu sebelum era Big Data, ya biasanya satu sumber saja. Misalnya kalau kita menggunakan data pada data warehouse, misalnya data transaksi, kemudian kita ingin melihat perilaku dari pelanggan, dan kemudian kita ingin memprediksikan, ya, kaitannya dari seseorang membeli A dan B dan seterusnya. Kemudian kita ingin membuat prediksi, itu biasa dari satu sumber. Sedangkan Big Data kita mengkombinasikan tidak hanya dari satu sumber, bisa jadi data transaksi dari perusahaan, kemudian kita gabungkan dengan data dari sosial media untuk opininya, dan mungkin kita gabungkan dengan data-data GPS dan seterusnya, ya. Itu bisa kita gabungkan untuk kemudian mungkin kita akan memberikan rekomendasi berdasarkan posisi dari seseorang, ya, misalnya. Itu kita mengkomunikasi berbagai sumber.
Kemudian kita menganalisanya secara integral untuk menghasilkan gambaran secara keseluruhan. Contohnya tadi kita bisa menggabungkan posisi seseorang, data dari satelit, dari GPS, kemudian kita mempunyai gambaran opininya, kemudian histori dari dia berbelanja, kemudian kita bisa memberikan iklan ya, rekomendasi berdasarkan posisi dia saat itu, atau mobile advertising. Nah, demikian dalam big data ini kita mengolah banyak sumber, kemudian kita ingin mendapatkan gambaran keseluruhan atau gambaran pada hal tertentu dengan lebih baik lagi. Nah, yang pertama kita membahas tentang data dari mesin. Data dari mesin ini ada di mana dan ada di mana-mana dan sangat banyak sekali. Ini kita lihat untuk data penerbangan saja. Dalam tahun 2019 itu ada 69 juta penerbangan total keseluruhan. Berapa data sekali terbang untuk pesawat yang sekelas Boeing seperti ini, Boeing 787, data yang dihasilkan oleh sensor-sensornya yang ada di pesawat ini dan komunikasinya dengan sentralnya itu sampai setengah terabyte data pada pesawat sekelas Boeing 787 ini dalam sekali terbang. Kita bayangkan dari 69 juta penerbangan itu yang sekelas Boeing ada berapa persen. Kemudian berapa datanya kalau kita total dalam sehari atau dalam 1 tahun. Ini asal-asalan, ini baru data penerbangan. Belum data-data sensor dari industri. Belum data-data dari traffic yang banyak sekali. Seperti kita ketahui sekarang kita sudah dipasang di tol atau di jalan-jalan, di sudut-sudut jalan itu dipasang banyak sekali CCTV. Kemudian juga mungkin di RT-RT, perumahan-perumahan sekarang sudah dipasangi CCTV. Belum lagi kita punya di dalam smartphone kita menginstal alat untuk mengecek jenuh nadi kita misalnya, dan masih banyak lagi. Jadi ada di mana-mana. Mungkin tanpa kita sadari kita membawanya data yang penghasil data tersebut. Jadi sumber big data yang terbesar adalah dari mesin ini. Ini dalam grafik ini kita lihat yang paling dalam ini adalah data dari organisasi ya, bisnis proses ya, database. Kemudian yang lebih besar lagi banyak jumlahnya adalah data dari manusia ya, ada Twitter, sosial media, email, dokumen, blog dan sejenisnya, blog maupun vlog. Kemudian data dari mesin ini ada dari satelit, ada dari sensor, ada dari video, recording, kemudian log dari mesin-mesin tertentu, mesin to mesin ya, log filenya, view informatik. Ini perbandingannya, kalau ini kita bayangkan 1 kali perbandingan data dari organisasi, maka data dari manusia ini 10 kali lipatnya, dan data dari mesin ini 100 kali lipatnya, dan mungkin ini akan terus eksponensial berkembangnya. Ya, seperti kita ketahui setiap hari kita mendapatkan video-video yang viral misalnya. Nah, itu berapa banyak data yang akan muncul seperti itu. Dan data yang mesin secara otonom kita tanpa kata sadari terus dia mengirim data per detik, per menit mengirim data. Di samping data dari mesin itu adalah data yang paling besar jumlahnya sumbernya, juga data dari mesin adalah data yang kompleks ya. Data dari mesin ini adalah misalnya ada data yang komunikasi antar mesin ya, dengan protokol sendiri ya. Ada protokolnya macam-macam protokol untuk mesin ini. Misalnya kalau kita dalam network itu kan data dari antar satu node ke node yang lain ya dengan protokol misalnya Ethernet, kemudian internet tadi protokolnya TCP/IP, kemudian data dari satelit seperti ini, atau kita lihat data ini misalnya GPS ya, itu ya masing-masing punya format dan protokol tersendiri ya. Data-data yang menghasilkan big data dari mesin ini ya, perangkat yang disebut perangkat yang cerdas. Kenapa disebut perangkat yang cerdas? Karena ya perangkat-perangkat ini bisa berhubungan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, berkomunikasi tanpa campur tangan kita sebagai manusia. Kemudian dia juga bisa mengumpulkan dan menganalisa data secara mandiri atau otonom. Misalnya tadi pesawat, data pada sensor di pesawat itu terjadi secara real time, terus dianalisa apakah pesawat ini
tidak bermasalah atau ada kemungkinan ada permasalahan, sehingga bisa segera diantisipasi ketika ada permasalahan sekecil apapun di mesin atau apapun di lingkungan atau cuaca di sekitar dari pesawat tersebut. Kemudian juga bisa mengenali dan menyediakan informasi kondisi lingkungannya. Ini adalah data-data, sehingga kita sebut ini adalah perangkat-perangkat yang smart atau cerdas yang merupakan sumber dari big data. Adanya Internet of Things ini menyebabkan data ini ada di mana-mana. Kita tahu Internet of Things apapun, banyak perangkat sekali yang ternyata mengirimkan data. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Nah, contoh dari mesin cerdas ya, penghasil data misalnya, ya tadi kalau saya katakan ada sensor, atau termasuk juga di HP kita. Contohnya adalah activity tracker ini, ada di HP kita untuk mengecek suhu tubuh, kemudian mengecek detak jantung kita, kemudian seberapa jauh kita berjalan, atau kita sudah naik turun tangga berapa banyak. Ini salah satu contoh saja pada satu device. Kita bayangkan kalau pada smartphone kita kemudian kita install banyak aplikasi yang terkait dengan ini. Ini contohnya adalah kemudian aplikasi misalnya satu, kita menjadi anggota dari gym misalnya. Nah, kemudian di situ menghasilkan data terus. Nah, itu juga data dari mesin. Baik, itu tentang pengantar sumber big data dan bagian pertama dari data dari mesin. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya tentang data dari manusia dan data dari organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.